Seorang wanita dan teman lelakinya berencana akan mendokumentasikan saat pertama kali Margot bertemu dengan kerabat biologisnya yang bernama Samuel. Lalu datanglah orang yang ditunggu. Margot pun meminta izin kepada Samuel kalau dirinya dan Chris akan membuat film dokumenter. Dan kalau untuk itu Samuel akan meminta persetujuan para tertuanya terlebih dulu. Samuel juga mengaku telah keluar dari komunitas yang dianut oleh keluarganya. Jadi mereka ini sudah terpisah sejak mereka masih kecil dan dipertemukan kembali di hari ini. Margot ingin lebih tahu tentang dari mana ia berasal, dan mereka ini dipertemukan di dunia maya. Selain itu berarti Margot juga keturunan orang Amis, sama seperti saudaranya. Margot juga mempertanyakan kenapa ibunya membuang dirinya di depan rumah sakit yang begitu jauh dari tempatnya berasal. Kalau melihat dari gestur tubuhnya sepertinya ia sedang ketakutan. Kemudian mereka bertiga memulai perjalanannya dan akan diantar oleh Dale. Yeah, Margot, this is Chris, our DP. I'm nervous but excited. Oh, it's too hot out? Now you got shorts, baby. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di tempat yang dituju. Samuel pun turun dan ia mendapatkan respon yang kurang baik dari ayahnya. Dengan terpaksa mereka harus menginap di penginapan. Jadi orang Amis ini sangat terisolasi dari dunia luar. Sekarang Margot harus mencari solusi agar Samuel bisa membujuk ayahnya. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam kamar mandi. Pas dicek awalnya tidak ada apa-apa dan ternyata itu adalah ulah Ellie, saudara dari Samuel. Lalu mereka pun membawa Ellie pulang dan ayah Samuel berterima kasih untuk itu. Hingga akhirnya mereka diterima untuk menginap beberapa hari di rumahnya dan tentunya dengan kameranya itu. Margot sangat senang bisa bertemu dengan keluarga pertamanya dan mereka pun mencoba untuk beristirahat. Pada tengah malam Margot terbangun. Ia membangunkan Chris dan melihat sesuatu yang mengarah ke hutan. Keesokan harinya mereka sarapan bersama dan rencananya untuk hari pertama Margot ingin melihat-lihat isi rumah itu. Samuel memperingatkan untuk tidak mendekati siapapun di komunitas tanpa izin. Semua orang baik tapi mereka pemalu. Dan jauhilah hutan karena di sana ada beruang. Jadi komunitas ini sudah berada di sana sejak 200 tahun yang lalu. Sambil berjalan, Margot menanyakan di mana ibunya tinggal saat berada di sana. Menurut Samuel, ia tinggal di atas loteng, tapi sekarang sudah menjadi gudang. Mereka pun melanjutkan melihat-lihat apa yang ada di sana. Hampir saja Margot mengalami insiden, namun untungnya Samuel menyelamatkannya. Setelah itu mereka melanjutkannya dengan menghampiri beberapa gadis untuk menanyakan tentang ibu Margot. Jadi menurut ibu mereka, Sarah menjalin hubungan dengan orang Inggris yang berarti orang dari luar komunitas, dan ia hamil di luar nikah. Malam pun gelap. Jacob sang tertua sangat bersyukur karena Margot telah kembali, dan Margot juga berterima kasih karena mereka telah mengizinkan ia dan temannya memasuki rumah itu. Dan ini juga adalah momen istimewa bagi dirinya karena dipertemukan dengan keluarganya. Saat mereka akan beristirahat, Dale merasa generatornya mati. Ia pun menyuruh Chris untuk memperbaikinya. Kemudian Chris pun pergi keluar untuk mengeceknya. Setelah selesai, Chris dikagetkan oleh bocah yang tertidur sambil berjalan. Pagi pun terang, Margot memberitahukan kalau semalam ia mendengar ada orang berjalan di atas loteng. Yep. Lalu Margot berbincang dengan seorang anak yang namanya sama dengan ibunya, yaitu Sarah. Tanpa diduga si anak mengatakan kalau ibu Margot masih ada di sana dan ia tidak menyukai Margot. Pada malam harinya Margot kembali mendengar suara langkah kaki. Karena penasaran, Margot akan mengeceknya dan kebetulan juga pintu yang tadinya terkunci kini terbuka. Margot pun pergi ke atas, namun di sana tidak ada siapa-siapa. Margot pun memeriksa barang-barang yang ada, dan ia menemukan sebuah kotak yang dimana terdapat sebuah surat milik Sarah. Selain itu, di sana juga ada ruang rahasia. Margot yang penasaran, ia kembali mengeceknya. Di sana hanya ada barang-barang lama dan juga sebuah gambar yang cukup menyeramkan. Tiba-tiba Jacob datang ke ruangan itu. Dengan segera Margot langsung bersembunyi di bawah ranjang. Saat Jacob sudah pergi, hal aneh pun terjadi. Ada sesuatu yang menduduki tempat tidur. Namun pas dicek tidak ada siapa-siapa di sana. Sialnya pintu sudah dikunci dan Margot harus keluar lewat jendela.
Keesokan harinya Margot menunjukkan sesuatu yang tertangkap oleh kameranya. Mereka pun mempunyai asumsinya masing-masing. Menurut Margot, ia rasa ada sesuatu yang bersamanya waktu ia berada di atas sana. Dan ia juga terngiang-ngiang dengan perkataan si bocah waktu itu. Dan ia rasa ada hal aneh yang berhubungan dengan ibunya. Kemudian mereka meliput Jacob dan menanyai tentang Sarah. Jadi intinya Sarah yang berjiwa bebas, ia melenceng dan hampir bunuh diri karena hamil di luar nikah oleh pemuda dari kota. Dikarenakan Sarah telah melanggar aturan dari komunitasnya, ia dijauhi oleh orang-orang itu, dan ia pun pergi dari sana. Margot pun menunjukkan surat yang ia temukan semalam, dan ada kata dari surat itu, "Kau tidak bisa memilikiku atau bayiku." Jacob pun kembali menjelaskan, kalau komunitasnya tidak menerima anak dari luar nikah, Sarah pun diminta untuk memberikan bayinya kepada pasangan lain di masyarakat. Nah, jadi si Jacob ini adalah ayahnya Sarah. Margot menjadi bersedih setelah mendengar cerita tentang ibunya, tetapi Margot bersyukur ia tidak hidup di lingkungan itu selamanya. Dan entah kenapa ia merasa ada perasaan aneh semenjak mereka tiba di sana. Setelah itu, saat Chris sedang menerbangkan drone-nya, ia melihat sebuah bangunan di seberang hutan. Kemudian ia memberitahukan teman-temannya yang lain dan mereka pun pergi ke sana. Setibanya di tempat yang dituju, mereka merasa aneh kenapa orang-orang itu membangun tempat ibadah yang begitu jauh dari pemukimannya. Dan sudah dipastikan orang-orang pada malam waktu itu pergi ke sini. Pada saat mereka akan mencoba masuk, tiba-tiba Jacob datang dan melarang mereka untuk masuk atau merekamnya. Lalu mereka pun makan siang bersama. Chris yang penasaran, ia menghampiri seorang nenek yang tidak sadar sedang mengiris tangannya sendiri. Kini semuanya terasa canggung setelah Margot dan temannya berniat akan masuk ke tempat ibadah mereka. Pada malam harinya, Chris membangunkan Margot karena ia mendengar sesuatu, lalu Margot mencari tahu asal dari suara itu. Dan ternyata ada seekor kambing yang sedang melahirkan. Tetapi mereka juga berbisik untuk segera melakukan sesuatu. Kemudian mereka membawa kambing itu ke tempat tadi siang dan sekarang Chris serta Margot menjadi bertanya-tanya. Keesokan harinya Margot menanyakan itu kepada Samuel. Samuel mengatakan kalau kambing itu cacat dan mereka harus membunuhnya. Margot pun menanyakan tentang gereja itu, namun Samuel nampak kesal kepadanya dan memperingatkan untuk tidak merekam yang bukan urusannya. Karena hal itu, Margot dan temannya menjadi tambah penasaran. Jelas-jelas ada sesuatu yang disembunyikan oleh orang-orang ini. Mereka pun berencana akan mengalihkan perhatian Samuel. Setelah berhasil, Margot kembali ke gereja. Dan lagi-lagi mereka dibuat bingung karena di dalam gerejanya tidak ada kursi. Selain itu di lantainya ada gambar yang mirip dengan gambar di loteng dan gambar-gambar seram yang lainnya. Di sana juga ada alat yang entah untuk apa. Setelah mencari lebih jauh, mereka menemukan ada lubang yang cukup dalam di tengah ruangan itu. Dan sekarang Margot tahu apa gunanya benda yang tadi. Chris meralang Margot untuk turun, namun Margot tetap memaksa. Dengan perlahan Margot pun turun, dan ia mencium bau yang sangat menyengat. Perjalanannya sempat terkendala karena katrolnya macet, dan ternyata di bawah ada suatu ruangan. Karena merasa ada bahaya, Margot pun meminta Chris untuk menariknya. Setelah itu mereka kembali mengulang-ulang suara video yang tadi, dan mereka yakin ada sesuatu di bawah sana. Keesokan harinya Margot punya kesempatan untuk masuk ke kamar Jacob. Ia mencari-cari sesuatu, lalu Margot menemukan ruangan rahasia dan ia mendapat fakta kalau di sana ada komputer, padahal suku mereka tidak menggunakan teknologi itu. Rupanya Sam berbohong tentang ia keluar dari komunitasnya dan juga mereka telah mengawasi Margot sejak lama. Jadi Margot datang ke tempat itu sudah diatur dan sekarang Margot merasa takut dan ingin segera pulang. Mereka mulai kebingungan, selain jauh dari mana-mana di sana juga tidak ada sinyal. Chris pun menenangkan Margot bahwa besok ia akan membeli baterai untuk mobil van-nya dan pergi dari sana. Pada malam harinya Margot seperti diganggu sesuatu. Ia mencoba membangunkan teman-temannya namun mereka tidak bangun. Dan tiba-tiba ada yang menyerang Margot. Keesokan harinya Margot jadi bertingkah aneh. Setelah diperiksa, Pak Mantri mengatakan kalau Margot mengalami kelelahan dan siklus menstruasi yang sangat luar biasa. Kemudian Chris dan Dale pergi untuk mencari suku cadang mobilnya. Untungnya ada mobil paket yang lewat. Sang supir menanyakan tentang apa yang sedang Chris kerjakan. Si supir keheranan setelah mendengar kalau Chris sedang membuat film dokumenter tentang orang Amish.
Setahu si supir, orang-orang itu bukan suku Amis dan ia mempertegas kalau ia hidup di sekitar sana sudah lebih dari 40 tahun dan ia tahu setiap keluarga yang ada di tempat itu. Chris dan Dale pun tiba di toko sambil bertanya-tanya kenapa mereka berbohong dan harus berpura-pura menjadi orang Amis. Dale pun meminjam komputer toko itu dan mencari tahu nama yang tertera di gereja mereka dan ternyata keluarga itu adalah pemuja setan. Singkatnya, untuk menghindari wabah dan bencana karena ulah si iblis, penyihir putih mengurung iblis itu di dalam wanita terpilih melalui garis keturunannya dan dari putri ke putri. Jadi ibu Margot menyembunyikan bayinya untuk menjauhkan dari sekte sesat itu. Dan sekarang Margot dalam bahaya. Malam pun gelap, Dale dan Chris membagi tugas. Dengan segera Chris mencari Margot, namun ia dan barang-barang mereka sudah tidak ada di sana. Samuel pun datang dan mengatakan bahwa semua sudah waktunya, dan menyuruh Chris untuk tetap di kamar sampai bel berhenti berbunyi. Lalu bel pun berbunyi dengan segera Chris pergi ke gereja. Di sana ada Jacob dan ia menerangkan kalau tubuh Margot adalah satu-satunya yang bisa menahan iblis itu. Dan jika Margot dibebaskan, maka si iblis akan membuat kerusakan dan membunuh mereka semua. Lalu Chris dan Jacob berkelahi hingga Jacob terjatuh ke dalam lubang. Setelah itu, Chris pun turun ke bawah dan mencari Margot. Di sana sedang diadakan ritual, namun Chris menggagalkannya dan ternyata di sana juga ada makhluk aneh yang dirantai. Margot dan Chris pun mencoba lari dan untungnya Dale ada di atas sehingga ia bisa menarik katrolnya. Dan saat giliran Chris, ia harap-harap cemas dan takut si makhluk lepas dan benar saja makhluk itu lepas dari rantainya. Setelah semua berada di permukaan, si monster malah menyusul naik. Dan hal itu membuat mereka lari terbirit-birit. Karena di luar sedang badai, mereka pun kebingungan mencari jalan, hingga pada akhirnya Dale tertangkap dan mati. Margot dan Chris pun berlari lalu masuk ke dalam peternakan. Si monster juga menyusulnya. Sekarang mereka sedang dihantui oleh ketakutan dan main kucing-kucingan dengan si monster. Hingga pada akhirnya Chris tertangkap olehnya. Margot pun berteriak menyebut nama ibunya, dan si monster perlahan menghampiri Margot. Margot berkata bahwa dirinya adalah anaknya, dan dengan terpaksa Margot menikam monster yang bersarang di dalam tubuh ibunya itu hingga ia jatuh ke dalam alat penggiling. Kemudian Margot dan Chris melanjutkan pelarian. Saat mereka menuju mobilnya, sialnya kunci mobil itu dibawa oleh Dale. Mereka pun kembali untuk mengambilnya, lalu lonceng berbunyi. Saat tiba di pemukiman, kengerian sedang terjadi di mana-mana, orang-orang saling bunuh. Sambil ketakutan, Chris dan Margot berlari menuju mobil. Sesampainya di dalam, mobilnya susah menyala. Lalu datang para warga yang akan membunuh mereka. Untungnya Chris dan Margot selamat. Setelah kejadian itu, ada polisi datang ke TKP. Mereka melihat banyak mayat bergelimpangan. Lalu ada suara tangisan bayi. Pas dicek, ternyata itu adalah Samuel. Dan tiba-tiba ada yang menembak polisi itu. Kemudian bantuan datang dan ternyata Samuel lah yang membuat polisi itu menembak dirinya sendiri. Jadi si iblis telah merasuki Samuel dan sekarang ia akan pergi ke suatu tempat. Film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.